Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 16 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 20-24. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana, ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini mengisahkan Yesus yang mengecam Korazim, Betsaida, dan Kapernaum karena kekerasan hati mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan secara pribadi telah melakukan banyak mujizat di tengah-tengah kehidupan mereka. Kota-kota itu termasuk daerah yang pertama kali mendengar berita pertobatan yang disampaikan oleh Yesus. Berbagai mujizat pun Yesus lakukan di sana. Yesus bahkan memilih Kapernaum sebagai kediamannya sekeluarnya dari Nazaret. Kabar sukacita Injil dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di tengah-tengah mereka tidak sedikit pun menggugah mereka untuk bertobat, membaharui diri dari kejahatan-kejahatan mereka, dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika mujizat-mujizat itu terjadi di kota-kota bangsa-bangsa kafir seperti Tirus dan Sidon di daerah Libanon, atau bahkan di Sodom, maka para penduduk di kota Tirus, Sidon, dan Sodom pasti sudah bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kecaman Tuhan Yesus terhadap Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang tidak mau bertobat menjadi peringatan juga bagi setiap kita yang adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini. Kita pun secara pribadi tentu telah banyak menerima
kelimpahan berkat dari Tuhan. Tetapi kita sering lupa, bahkan tidak mau bersyukur atas segala rahmat dan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita kurang bersyukur dalam menerima pemberian Tuhan, kurang menjaga dan merawatnya, sehingga bisa berbuah berkat untuk hidup kita dan untuk sesama. Kita malah kadang mengeluh, Tuhan tidak berlaku adil untuk hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kekerasan dan kedegilan hati kita sering membuat kita merasa terus kurang, sebab apa yang kita miliki sekarang ini tidak seperti apa yang kita inginkan. Kita juga sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, yang dalam pandangan kita terlihat lebih beruntung dari hidup pribadi kita. Konsekuensi lanjutnya, bahwa kita menjadi pribadi yang rakus dan menjadi iri hati, karena kita selalu memandang bahwa orang lain lebih menerima banyak ketimbang diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kecaman Tuhan Yesus untuk Korazim, Betsaida, dan Kapernaum seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kita yang masih memiliki sikap iri hati dan kurang bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Tuhan limpahkan kepada kita. Kebahagiaan bukanlah karena kita menerima apa yang kita inginkan, melainkan karena kita mampu mensyukuri apa yang telah kita terima dan miliki sekarang ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus membaharui hidup beriman kita, terus berusaha untuk bertobat, dan terus belajar bersyukur dan percaya kepada Tuhan atas segala rahmat dan berkat-Nya yang telah Ia anugerahkan dalam hidup kita dan yang akan Ia anugerahkan untuk setiap kita. Percayalah, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk setiap kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.